Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Yeni Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa berjumpa dengan semua sahabat Cakrawala yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada kesempatan ini mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Engkau menganugerahkan kesempatan untuk kami dapat beraktivitas. Maka sebelum kami melangkah lebih jauh menjalani hari ini, kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami datang memohon pertolongan Tuhan, sehingga melalui persekutuan kami dengan Tuhan, melalui bagian firman Tuhan yang kami akan dengar, kami akan diberkati oleh Tuhan, kami akan dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami akan selalu mengalami kemenangan. Berkatilah bagian firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Engkau tolong kami, agar dapat menyiapkan lahan hati kami yang terbaik, sehingga bagian firman Tuhan akan ditaburkan, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini, untuk dapat menyampaikan bagian firman Tuhan, sesuai dengan isi hati Tuhan, sehingga bagian ini akan memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari kitab Kejadian 22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Kitab Kejadian 22 ayat pertama hingga ayat yang ke-19. Pembacaan ini berbicara tentang bagaimana kepercayaan Abraham diuji oleh Allah. Saya tidak akan membaca keseluruhan bagian ini, tetapi kita akan simak bersama-sama melalui uraian firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Perjalanan Anugerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anugerah adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas atau orang besar kepada pihak bawah atau orang rendah. Arti lain anugerah adalah karunia dari Tuhan. Dari arti kata ini kita memahami bahwa anugerah adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa sesungguhnya setiap hari yang kita jalani adalah anugerah yang Tuhan berikan atas hidup kita? Perjalanan anugerah bukan serta-merta tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa tantangan. Tetapi justru dari setiap keadaan itu, maka kita dapat merasakan anugerah Allah dinyatakan kepada kita. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi pergumulan berat, kita bahkan meneteskan air mata yang begitu banyak
tetapi kita masih bisa melewatinya. Ketika kita menghadapi sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, dan kita masih bisa bersuka cita. Ketika kita hidup dalam kekurangan, dan kita masih bisa bertahan hidup. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sederhana bagaimana Allah selalu menyatakan anugerah-Nya kepada kita. Mungkin kita bertanya, apa rahasia perjalanan anugerah? Ada dua hal yang kita akan pelajari dari pembacaan kita tentang rahasia perjalanan anugerah Abraham yang membuat dia selalu mengalami kemenangan. Yang pertama, Abraham hidup taat penuh kepada Sang Pemberi anugerah. Dalam pembacaan kita dicatat bahwa dalam perjalanan hidupnya, Abraham mendapat ujian terbesar, yaitu harus mempersembahkan anak yang sebenarnya merupakan janji Allah untuk keluarganya. Dalam ujian ini kita melihat bagaimana Abraham begitu taat pada perintah Allah. Abraham tidak sedikit pun komplain atau mengeluh kepada Allah terhadap perintah ini. Hal ini terlihat jelas pada ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga dalam pembacaan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana ketaatan Abraham kepada Allah. Abraham sadar bahwa pemberian Allah sesungguhnya bukanlah merupakan miliknya yang harus ia pertahankan. Artinya, Abraham menyadari bahwa anugerah yang Allah berikan sesungguhnya hanya merupakan titipan sementara yang harus ia kembalikan kepada Sang Pemberi anugerah itu. Itulah sebabnya Abraham tidak mengeluh atau bahkan menyalahkan Tuhan atas perintah yang ia dapatkan. Tetapi justru ia dengan penuh ketaatan melaksanakannya. Bagian yang kedua, Abraham selalu berpikir positif terhadap apa yang sedang ia alami. Ayat ke-7 dan ke-8 dalam pembacaan kita, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah dia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Ayat firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana sikap positif yang dimiliki oleh Abraham. Sekalipun dia mengetahui bahwa yang akan menjadi korban persembahannya kepada Allah sesungguhnya adalah Ishak anaknya. Tetapi Abraham tetap bisa berpikir positif di tengah persoalan yang sedang ia hadapi. Dan bahkan dia bisa memberi penjelasan yang sangat bijaksana kepada anaknya.
Luar biasa apa yang diucapkan Abraham. Dan hal ini mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu berpikir positif dalam setiap keadaan yang kita alami. Sehingga sekalipun berat, bahkan sulit perjalanan hidup kita, kita tidak mudah mempersalahkan Tuhan atas apa yang sedang kita alami. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa perjalanan anugerah bukan berarti tanpa sebuah pengorbanan. Perjalanan anugerah bukan berarti tanpa sebuah harga yang harus kita bayar. Tetapi sebaliknya, perjalanan anugerah seringkali diwarnai dengan begitu banyaknya awan gelap, kerikil yang tajam, bahkan gelombang yang sangat dahsyat. Tetapi ada dua hal yang perlu kita ketahui dan perlu ada dalam diri kita, yaitu tetap taat kepada Tuhan dan berpikir positif terhadap rencana Tuhan. Maka kita akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Kita akan selalu mengalami jalan keluar dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Dan bahkan kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Sebagaimana yang dialami oleh Abraham. Anaknya tidak jadi dikorbankan, tetapi Tuhan mengganti anaknya dengan domba jantan yang ada di sekitar tempat itu. Itu sebabnya Abraham memberi nama tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat ke-14 dalam pembacaan kita. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan anugerah adalah perjalanan hidup setiap orang percaya dan taat kepada Tuhan. Yakinilah bahwa setiap hari adalah perjalanan anugerah yang di dalamnya kita selalu mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua pendengar sahabat Cakrawala dimanapun saudara berada. Jalanilah hidupmu dan yakinilah bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan anugerah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di surga, mengucap syukur kepada Tuhan karena kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan bagian firman Tuhan yang telah kami dengar, dan Engkau tolong kami untuk dapat mempraktekannya dalam perjalanan hidup kami. Dalam kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk semua sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka saat ini. Yang sakit Tuhan datang menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat, biarlah Engkau memberi kepada mereka hikmat dan bijaksana untuk bisa keluar dari pergumulan itu. Yang sedang hidup dalam kekurangan, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Yang sedang bergumul untuk anak-anak mereka, dimanapun anak-anak mereka berada, berkatilah mereka. Yang sedang bergumul dengan keadaan rumah tangga mereka, Tuhan datang melawat rumah tangga mereka dan memulihkan rumah tangga mereka. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dengan kondisi-kondisi yang sedang terjadi saat ini, biarlah Engkau melawat dan memberkati bangsa kami. Engkau memberkati para pemimpin kami. Tuhan tolong mereka untuk dapat melakukan tugas
dan tanggung jawab mereka. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan bala keselamatan. Biarlah Engkau terus memberkati. Berkati para pemimpin kami. Beri mereka hikmat dan bijaksana untuk dapat melakukan tugas pelayanan mereka. Engkau juga memberkati semua mereka yang terlibat dalam pelayanan di Radio Cakrawala. Berkatilah setiap siaran yang mereka sampaikan, sehingga itu akan memberkati semua sahabat Cakrawala yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Inilah hidup kami. Pakailah kami terus untuk menjadi saluran berkat dimanapun dan kemanapun kami berada. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Cukup terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, 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 terima kasih Yesus. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami
di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.